Jangan lupa ya itu yang tadi. Mau. Nah kalau yang tadi itu semua dari Lapo. Kalau Lapo pada sana nggak ada lain kecuali tebus karena itu makanan orang. Ada gunanya kita bicara sementara ini belum bisa ya belum bisa Pak zaman ini. Bukan berarti di zaman lain tidak. Mereka pun kalau ditanya BKSDA itu semua kepenuhan, overload mereka juga. Tidak mungkin mereka. Dan memang mereka diberi hak untuk bunuh. Malah kebalikannya kalau mau korbannya kan memang dibunuh, diternak dan dibunuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu Dokter Susan. Terima kasih Bu, kita udah diterima dengan baik di Shelter Pejaten. Kami dari situ biasanya kami itu mengadakan aksi untuk manusia, tetapi sekarang kita kali ini mengadakan bakti sosial. Nah, awalnya kita tadi mau ke sini dulu, awalnya sebelum ke shelter yang lain, tapi berhubung bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat 5 ini bisa kumpulnya tanggal sekian, maka hari ini Bu, shelter Pejaten kita kunjungi. Nah, saya kenalin ya Bu, ini Pak Ketum Sima, Pak Krisyansa, kemudian ini Pak Freddy, Ibu Dokter Haryani, ini Bapak donatur kita, Bapak donatur Pak Sami, ini dari tim media kita Bu, Mas Beno, Leo, Mbak Mimi, terus ini Bu Amon, Mas Aksan dan Pak Manto. Saya sendiri Eka Bu. Itu udah supaya lebih jelas. Pejaten itu berdiri, kalau saya rescue dan mengenal dunia hewan itu udah dari kecil. Kemudian tahun 2009 terpikir bersama teman saya untuk resingkan sebuah kandang kecil di sana untuk 100 ekor hewan untuk mengirit biaya rawat inap di dokter. Nanti anjingnya kita cari-cari dokter. Makanya kalimat pertama adalah Pejaten Shelter, bukan Pejaten Sanctuary. Tapi kalau sekarang mah udah Sanctuary, bukan shelter lagi, karena ini binatang udah saya akan rawat. Saya kecil kemungkinan untuk cari dokter karena ini kebanyakan anjing yang disilahkan orang, anjing kampung dengan fisik yang sangat kuat. Kalau rumah-rumah di Jakarta yang ukurannya maaf tidak terlalu besar, dia nggak akan, energinya anjing-anjing ini terlalu tinggi, nanti dia rusak atau dia kabur, itulah. Jadi untuk anjing-anjing ras kecil masih saya obat adopt, ras-ras yang slow kayak husky masih. Kalau anjing kampung seleksinya lebih ketat karena pemakan anjing ya anjing ras sudah mereka kejar sih sana. Nah itu berdirinya. Kemudian kenapa cita-citanya shelter, karena mau cari dokter. Tapi dengan berjalannya waktu semua itu tidak sesuai. Binatangnya tambah lama tambah banyak, sampai akhirnya kucingnya saya harus kerja sama orang lain, anjingnya tetap di sini, saya mulai pegang banyak. Semakin banyak spesies yang saya hadapi, semakin banyak masalah. Binatang tambah banyak, kalau donasi itu ya on off lah ya. Nah saya udah hampir 11 tahun, yang berubah dari seluruh Indonesia adalah hampir di semua kota besar ada penyayang-penyayang. Dan kesadaran untuk steril sudah begitu tinggi. Kalau adopsi memang secara geografis agak susah kalau Jakarta. Itu 11 tahun perjuangan kita. Terus kalau saya menemukan yang di luar kucing dan anjing, kalau monyet memang pelan-pelan akan dilepas. Kalau kita di luar kucing dan anjing,
itu kalau reptil rilis, kalau dapat reptil rilis, kecuali kura-kura mungkin nggak bisa rilis. Tapi kalau biawak, ular, selama masih ada alamnya kita rilis. Jadi hampir semakin banyak spesies yang harus saya pelajari, bukannya saya nggak mau, pasti bisa lah. Kalau lapo bahasanya tidak ada lain kecuali bayar selama ini, karena itu pakan orang. Mau teriak-teriak undang-undangnya itu ada, tapi tidak punya kekuatan enforcement sama sekali. Jadi baik polisi, jaksa, sama hakimnya itu belum familiar. Jadi itu perjuangan ke depan, memang polisi, jaksa, sama hakim itu satu paket harus bisa menyadari. Kalau belum paket itu belum bisa, nggak bisa. Kalau saya pengen ke depannya mendekati IPB Bogor. Karena itulah Fakultas Kedokteran Hewan, disitulah kita mulai akan edukasi orang. Bukan tempatnya, tapi di situ harus ada tempat. Mereka lah sebetulnya yang harus melanjutkan ini. Karena mereka yang punya keahlian. Fakultas Kedokteran dimanapun. Kalau saya penampungannya pengen mendekat Fakultas Kedokteran Hewan. Mengucapkan terima kasih Bu ya, kami disambut baik dan ini juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan aksi sosial Sahabat Indonesia Maju. Nah, Sahabat Indonesia Maju ini juga sebenarnya sudah dari 2018 Bu bergerak di bidang sosial, dan selama itu juga kita bergerak untuk masyarakat. Nah, dan di momen ini pandemi COVID-19 ini, jadi ada salah satu inisiator dari pengurus Sahabat Indonesia Maju, Pak Feby ini juga kenapa kita tidak dengan aksi peduli hewan ini gitu. Dan ini akhirnya berjalan ke beberapa shelter dan akhirnya sampai ke shelter Pejantan ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk shelter ini ya Bu ya. Zaman ini Bapak, yang penting foto-foto zaman ini. Bu, saya tahu dari oleh Pak Feby. Nah ini ya kan juga, saya kira ini gerakannya bagus Pak. Terus 5 malah itu sengaja. Ternyata Dokter Susan sudah mengenal saya ya, bang dari mana ini ya. Ya kami salut juga dengan apa yang dilakukan Bu Susan selama ini ya, sudah 11 tahun sudah melayani dan meningkatkan kualitas hidup hewan dan juga mensejahterakan ya. Semoga apa yang Ibu lakukan ini menjadi berkat bagi anak-anak semua dan juga Ibu diberkati selalu ya. Saya kehabisan kata-kata di shelternya Bu Susan ini terbesar yang kita data punya penghuni anak-anak sebanyak ini, kurang lebih berapa? 1.500 ya? 1000-an, aku sampai buka rumah lagi Pak di Badruk, rumah pribadi. Masih ada beberapa lagi. Jadi ini yang terbesar dengan komplikasi masalahnya yang luar biasa. Kita harapkan nanti bisa menjadi empatinya ke masyarakat lebih luas, karena ini kita publikasi ke media, ke sosial media Facebook, IG dan segala macam. Semoga kepedulian dan tanggung jawab masyarakat lebih baik lagi ya. Semoga Ibu diberkati umur panjang, bisa merawat semuanya. Amin, makasih ya Pak. Maaf.